Jikalau Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang, jadi Allah pengen kita jadi orang baik, Allah pengen kita jadi orang ahli surga, ya. Apa tandanya yang paling utama? Yufaqihu fiddin. Maka orang tersebut diberikan pemahaman tentang agamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa safiina wa nuri qulubina Muhammadin Habibi Rabbil Alamin wa imami gurri muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka anta alimul hakim. Rabbi sahri sadri wa yassiri amri walul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena malam ini ya, di mana-mana majlis ta'lim ya, sebenarnya bulan Sa'ban itu sebelum daripada nisfu Sa'ban sudah tutup. Tapi kalau kita majlis daripada majlis dzikir dan salawat Rijalul Ansar yang mana dipimpin daripada Tangerang Selatan ini daripada Tuan Guru mulia kita Datu Bagus Imam Nuddin ya, tidak ada mengenal kata berhenti. Kenapa? Karena memang ya, tanda orang ya, yang mana orang tersebut mendapatkan daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pondasi pertamanya adalah orang-orang yang demen, suka hadir daripada majlis zikir, daripada majlis salawat, daripada majlisil ilim. Karena baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan di dalam suatu sabdanya, man yuridallahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jikalau Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang, jadi Allah pengen kita jadi orang baik, Allah pengen kita jadi orang ahli surga, ya. Apa tandanya yang paling utama? Yufaqihu fiddin. Maka orang tersebut diberikan pemahaman tentang agamanya. Karena sebesar apapun orangnya, sehebat apapun daripada ibadahnya, sehebat apapun daripada amaliyahnya di dalam sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tanpa didasari daripada sebuah ilmu, maka percuma. Ya, makanya dalam sebuah nazam pengarang daripada kitab Safatul Jubat beliau mengatakan, ya, fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubbatin wasan. Orang punya ilmu ya, tapi dia tidak mengamalkan daripada ilmunya, baik ya, dia kerjakan daripada ilmunya ataupun dia mengajarkan daripada ilmunya, mu'adzabun min qabli ubbatin wasan. Nanti di hari kiamat orang seperti itu ya, akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum daripada penyembah berhala. Ya, bagi orang-orang yang punya ilmu terus dia diam aja, dia kagak mau bagi ilmunya kepada orang lain, dia tidak mengamalkan daripada ilmunya, maka orang-orang tersebut ya, mu'adzabun min qabli ubbatin wasan. Orang tersebut akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum ya, dari siapa? Penyembah berhala. Arti dosanya sangat besar.
Ya, bagi orang punya ilmu dan dia tutupi daripada ilmunya. Dan selanjutnya dalam nadhamannya lanjutannya, wa man bi ghairi ilmi ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbaru. Orang yang tanpa ilmu, ya, dia mengerjakan sebuah amal, mau sholat, mau puasa, zakat, haji, ya, dengan amal-amaliyah yang lain tanpa didasari ilmu, ya, amaluhu mardudatun la tuqbalu. Maka amalnya, ya, akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan diterima. Artinya apa? Pondasi dasar, ya, bagi seseorang, ya, ketika dia ingin melakukan suatu amaliyah, ya, mengerjakan daripada sholat, ya, baik daripada rukun Islam dengan amaliyah-amaliyah yang lain, pondasi dasar pertamanya adalah harus memiliki ilmu. Ya. Dan alhamdulillah, ya, ini kita punya, ya, ketua, masya Allah, ya, bergerak, ya. Dan mana beliau, saya mengingat kalau seperti ini yang lain sudah mulai tutup, kalau kita nggak ada, kenalnya tadi kata sakta, ya, berhenti sejenak tanpa napas, ya, artinya seperti itu. Kenapa? Saya teringat daripada perkataan Imam Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, beliau mengatakan, man la yubdi'u fil bidayah lam yasil ila nihayah. Orang kalau kagak mencoba untuk memulai, maka dia tidak akan sampai pada tujuan. Nah, ini udah roadshow keberapa? Kedua, artinya baru mulai. Ya. Kalau kita tidak coba memulai daripada pada saat ini, mau kapan lagi? Dan saya teringat, ya, ketika tahun 2017, ketika guru mulia Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Hafid datang ke Indonesia, ya. Selama 3 hari beliau di Indonesia, dan pada hari kedua itu beliau, ya, mengunjungi daripada kantor PBNU pusat. Dan saya pada saat itu menjadi panitia dan ikut hadir, ya, sama beliau di berbagai tempat di acara selama 3 hari tersebut. Dan pada hari kedua tersebut ketika hadir di PBNU, saya dengar langsung, ya, daripada kalamnya beliau, daripada perkataannya beliau, Nahdlatul Ulama safinatun li ahli sunnah wal jamaah. Nahdlatul Ulama ini merupakan bahtera, kapal untuk ahli sunnah wal jamaah di Indonesia. Jadi kalau kita pengen tetap ada ini akidah, ya, ahli sunnah wal jamaah, yang mana secara tauhidnya mengikuti daripada Abu Musa al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi, fikihnya mengikuti daripada Imam Madhab, ya, daripada keempat Imam Madhab, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Malik, ya. Kemudian daripada segi tasawufnya kita berkiblat kepada Al-Imam Ghazali. Kalau pengen tetap ada nih ahli sunnah wal jamaah di Indonesia, masih ada tahlilan, sholawatan, jangan ditinggal ini kapal. Jangan ditinggal ini kapal, ya. Bahtera ini jangan ditinggal. Kalau bahtera ini kita tinggal, maka, ya, jangan mengeluh, ya. Jangan mengucap, ya, perkataan, ya, ketika, ya, kita meninggal kagak ada yang nahlilin kita, ya. Ya, sudah tidak dapati lagi salawat, ya, sudah didapati lagi daripada paham-paham ahli sunnah wal jamaah di negeri kita ini, ya. Bahtera itu seperti bahteranya Nabi Nuh, ya. Artinya apa? Kalau mau selamat, ya, naik kapal Nabi Nuh, nggak kena tuh air bah. Ya, secara tidak langsung nih beliau mengatakan kepada kita, ya, ikut nih, ya, ada Rijalul Ansor, ada GP Ansor, ada Banser, ada Nahdlatul Ulamanya, ikut kita di sini. Ini dalam rangka apa lain? Ya, tidak bukan kecuali kita menjaga, ya, akidah yang dari mana turun menurun. Ya, para wali songo datang ke Indonesia ini mengajarkan kepada kita, ya, akidah ahli sunnah wal jamaah. Kalau pengen terus berada di Indonesia, maka, ya, ini kepada para pemuda terutama daripada Rijalul Ansor, ya, semangat, ya, kita gerakan daripada majelis-majelis, datang ke masjid-masjid, datang ke majelis-majelis, ya, untuk menggerakkan daripada ahli sunnah wal jamaah. Dan ini merupakan sebuah tanda hadir, ya, zikirnya ada, salawatnya ada, ya, ditambah di akhir ditutup dengan pengajian, ya. Ada pengajian juga risalah ahli sunnah wal jamaah, ya, di majelis zikir salawat Rijalul Ansor ini, ya. Artinya komplit, ya. Di sini paket komplit. Mau makan mah udah kenyang banget udah, ya. Makan mah udah kenyang banget, ya.
Maka ya, jangan tinggalkan ini. Ya. Ini jalan yang penuh dengan kerahmatan. Ya. Ini jalan yang penuh daripada keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sampai baginda Rasulullah SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilm, yasarallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang yang berjalan di jalan bersentuhan, bukan masuk nih. Kalau kita udah masuk nih, ya. Di luar aja tuh, ya, duduk. Ya, bersentuhan dengan ya, sebuah keilmuan, yasarallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mudahkan jalannya menuju surga. Mudah-mudahan suatu harapan ya, kita semua ini yang hadir di tempat ini, Allah mudahkan jalan kita menuju surganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan insya Allah ya, nggak mungkin kita mulai sekarang. Insya Allah kita akan memulai daripada pengajian kita daripada kitab Risalatul Jami'ah Bainal Usuluddin wal Fiqh wa Tasawuf. Sebuah kitab yang mana dikarang daripada muridnya seorang ulama besar, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ya, Sahibur Ratib, yang kita kenal dengan ya, kitabnya itu kitab ya, Ratibul Haddad, yang dibaca dikira di mana-mana tempat, ya, yaitu dikarang daripada murid beliau yang bernama Al-Allama As-Sayyid Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habsi. Yang mana kitab ini, ya, ini ada sarahnya. Ya. Sebenarnya kalau matanya aja kecil. Ya. Ya, kitab Risalatul Jami'ah ini ada sarahnya. Ya. Tapi kalau matanya dong yang di atas-atasnya aja ini sebenarnya ya, kecil, tipis. Ya. Dan yang luar biasanya daripada kita, ya, sholat kita kagak khusyuk, ya. Zikir kita kagak khusyuk, mau diajak ibadah malas. Sebabnya apa? Karena kita ya, tidak memperhatikan ya, baik zahir dan batinnya kehidupan kita sehari-hari. Ya. Wabillahi taufik, dan semoga orang kata dalam pengarang kitab ini, semoga orang-orang ya, yang mengetahui daripada kitab ini, ya, kitab Risalatul Jami'ah, dan juga mempelajari ya, dan mengamalkan daripada kitab ini, mudah-mudahan ya, Allah memberikan kepada taufik. Dan insya Allah ya, nanti ya, ba'dal Id ya, setelah daripada perayaan ya, Hari Raya Idul Fitri ya, kita memulai pengajian kita di dalam kitab Risalatul Jami'ah ini. Karena ada sebuah hadis ya, di akhir zaman ini ya, baginda Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Man iktirabis sa'ah", daripada tanda dekatnya akhir zaman kiamat ya. Min iktirabis sa'ah, tanda dekatnya hari kiamat itu artinya ya, trompet sasakala ditiup ya, hari Jumat, tapi Jumat kapan kita nggak tahu ya. Bisa Jumat besok ya. Apa tandanya? An yusalli khamsuna nafsan la yuqbalu li ahadihim salatan ya. Salat 50 orang dan tidak ada diterima satu pun daripada salat mereka. Kenapa? Karena akhir zaman orang sholat ngikut-ikutan aja. Kagak ngaji rukunnya, tidak belajar tata cara sholatnya. Ya. Dan salah satu tanda, ya, ya, dan termasuk daripada rukun, ya, kalau kita ngaji kitab Salamut Taufik, ya, yang mana disarahkan daripada Syekh Nawawi Al-Bantani itu, ya, termasuk daripada sebuah rukun di dalam sholat, al-ulum bifardiyatiha, yaitu pengetahuan kita tentang fardu-fardunya sholat. Kira-kira nih ya, para pemuda tahu kagak fardu-fardunya sholat? Hah? Apa fardu sholat pertama? Kita niat takbiratul ihram ya. Itu rukun-rukun sholat merupakan fardu-fardunya sholat. Kita sholat kagak tahu nih bahwasannya ya, sujud merupakan fardunya sholat ya, tahiyat akhir merupakan fardunya sholat, membaca Fatihah merupakan fardunya sholat. Kita kagak tahu ya, ilmunya, kita tidak mengetahui bahwasanya ini sebuah kefarduan, la yasih sholatuh, kagak dianggap sah daripada sholat kita. Ini menunjukkan betapa pentingnya ya, keilmuan di dalam sebuah landasan kita mengerjakan suatu amaliyah.
Ya, jangan berbicara khusyuk dulu, jangan. Ya, berbicara sah dulu apa kagak. Kalau sudah sah baru dilihat tuh. Ya, khusyuk apa kagak? Kalau udah khusyuk insya Allah bisa diterima daripada amal ibadah kita. Jangan sampai kita yang termasuk daripada tanda-tanda akhir zaman, sholat 50 orang dan tidak ada yang diterima daripada sholatnya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Dan sebagai penutup, ya, pelajaran buat kita, ya, bagaimana sebuah amalan, ya, pentingnya kita di dalam mengerjakan sebuah amaliyah, ya, harus didasari dengan ilmu. Ya, sebagaimana yang dikatakan, ya, daripada, ya, seorang khalifah pada zaman dinasti Abbasiyah, ya, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau pernah mengatakan, man amila, ya, ala ghairi ilmin kana ma yufsiduhu aktsara mimma yuslihu. Kalau ada orang beramal tanpa ilmu, maka yang rusaknya bakal lebih banyak daripada yang benarnya. Kita sholat tanpa ilmu, ya, ikut-ikutan aja. Ya. Kita puasa tanpa ilmu, ya, kagak belajar, ya, surutnya tidak belajar, rukunnya tidak belajar, apa yang membatalkannya, maka itu sholat bukan jadi kebaikan buat kita, malah menjadi suatu amalia ibadah tersebut malah akan menjadi sebuah kerusakan buat kita. Ya. Maka berhati-hatilah, ya. Ya, ketika kita akan, ya, mengerjakan suatu amalia, ya, cari ustadz, cari guru, datang ngaji. Ya. Bentar lagi Ramadan nih. Ya, bentar lagi Ramadan datang, apa sih syaratnya puasa, niat puasa itu kapan bisanya, hal-hal yang membatalkan puasa apa saja, datengin guru, belajar ngaji. Ya. Dan itu yang penting untuk kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.